Oke, hello. Kembali lagi bersama gua di sini. Di episode ke-31 sekarang, gua akan membahas mengenai P3K dan PNS. Apakah itu hal yang sama atau ternyata ada bedanya? Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai dari segi status kepegawaian. P3K merupakan pegawai pemerintah yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja dengan instansi pemerintah. Namun, tidak memiliki status sebagai aparatur sipil negara. PNS merupakan bagian dari aparatur sipil negara dan memiliki status kepegawaian yang permanen dan diatur secara ketat oleh undang-undang. Secara sederhana, P3K itu ketika lu nanti keterima P3K sebagai seorang guru, P3K guru, itu ada masa kontraknya selama 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun akan ditentukan apakah lu diperpanjang atau enggak kontraknya. Penentuannya dari mana? Berdasarkan dari berdasarkan dari kinerja lu selama ini, selama 5 tahun itu. Sedangkan PNS ada juga kontrak kerjanya, tapi ya lama gitu dan statusnya permanen. Jadi sampai pensiun akan di sana. Berarti pensiun sekitar umur 60 tahun. Oke, sekarang kita akan melihat dari segi jabatan dan kedudukan. Biasanya, P3K biasanya dipekerjakan untuk jabatan-jabatan tertentu yang diperlukan oleh instansi pemerintah, seperti tenaga pendidik, tenaga kesehatan, atau tenaga teknis dalam bidang tertentu. Sedangkan PNS dapat menempati berbagai jabatan dan posisi di instansi pemerintah, mulai dari jabatan administratif hingga jabatan manajerial. Kalau misalnya dilihat-lihat, P3K itu lebih ke arah jabatan yang bersifatnya fungsional. Salah satunya atau salah duanya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Ada juga tenaga yang lainnya. Sedangkan PNS itu sifatnya mungkin ke arah jabatan struktural, ya. Jadi ada yang namanya jabatan fungsional dan jabatan struktural. Jadi seperti itu. Oke, kita lihat dari kualifikasi dan seleksinya. Untuk P3K, seleksi dan pengangkatan P3K dilakukan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang ditawarkan. Mereka direkrut melalui seleksi terbuka, seleksi tertutup, atau mekanisme lain yang ditetapkan oleh instansi pemerintah. Sedangkan PNS, pengangkatan PNS biasanya dilakukan melalui seleksi nasional yang ketat, seperti ujian CPNS, calon pegawai negeri sipil, dan mendasarkan pada peringkat dan kebutuhan instansi pemerintah. Tapi kenyataannya untuk seleksi dibarengkan ya, dibarengkan untuk seleksi P3K dengan PNS, pelaksananya juga bareng. Apa beda ya? Tapi sejauh ingatan saya mengingat, itu bareng. Lalu untuk hak dan kewajiban P3K dan PNS. P3K, ketika lu udah menjadi seorang P3K, memiliki hak-hak tertentu sesuai dengan perjanjian kerja dan peraturan yang berlaku, seperti penghasilan, cuti, dan jaminan sosial. Mereka juga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan perjanjian kerja. Sedangkan PNS memiliki hak dan kewajiban yang diatur secara lengkap oleh undang-undang, termasuk hak atas kenaikan gaji, kenaikan pangkat, cuti, pensiun, dan berbagai fasilitas lainnya. Ini udah belum ya? Oke, udah. Oke, untuk perbedaannya ya, untuk P3K, ini koreksi kalau gua memang salah, tapi setahu gua untuk P3K itu tidak ada yang namanya kenaikan pangkat. Dan sebutannya itu bukan pangkat, bahkan golongan untuk P3K tuh. Rata-rata kalau misalnya S1 P3K itu golongannya 9. Bisa naik ke golongan 10, koreksi lagi kalau gua salah. Itu ketika lu misalnya udah S2. Ketika S2 P3K berarti golongannya naik jadi golongan 10. Hal itu beda kalau misalnya PNS akan ada yang namanya kenaikan pangkat berkala. Kalau lu memenuhi angka kreditnya udah terpenuhi. Misal di awal lu tuh
di 3A. Paling bawah itu 3A pangkatnya. Nanti lu tuh dapat angka kredit per tahunnya. Ternyata 2 tahun lu udah memenuhi syarat untuk naik pangkat ke 3B. Bisa tuh naik. Ternyata bisa lagi naik ke 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, dan seterusnya. Ada yang namanya angka kredit. Dan angka kredit itu yang bisa lu pakai untuk dipergunakan naik jabatan. Sebenarnya P3K juga ada sebutannya KGB, kenaikan gaji berkala. Itu dilaksanakan ketika lu udah mengabdi selama 2 tahun, per 2 tahun. Jadi setiap 2 tahun ada yang namanya KGB, kenaikan gaji berkala. Bukan kenaikan pangkat, tapi kenaikan gaji berkala. Jadi ada perbedaannya. Jadi apakah P3K dan PNS sama? Enggak, ada perbedaannya kok. Apakah P3K dan PNS sama? Ya enggak. Apakah berbeda? Iya, berbeda P3K dan PNS ternyata. Salah satu contohnya juga mengenai cuti. Jadi untuk PNS itu dia bisa mengajukan cuti pendidikan. Misal ternyata keterima untuk belajar di luar negeri misal. Dan itu bisa menggunakan cuti pendidikannya, tetapi tidak menghanguskan status dia sebagai PNS. Hal itu berbeda dengan P3K. P3K tidak bisa untuk cuti pendidikan. Tidak bisa untuk cuti pendidikan. Sekali lagi koreksi lagi ya kalau gue memang salah, tapi seingat gue waktu itu P3K tidak bisa mengajukan cuti pendidikan. Dalam tanda kutip, menggunakan bahasa ia bisa pakai cuti pendidikan, tapi harus mengundurkan diri sebagai P3K. Lah berarti kan kalau kayak gitu nggak sama dong P3K dengan PNS gitu. Tapi selalu informasi yang menyebar itu P3K dan PNS itu sama. Padahal kenyataannya ya ada beberapa kebijakan yang membedakan antara P3K dengan PNS begitu. Jadi di akhir tetap koreksi lagi kalau gue memang salah beberapa pernyataan. Gue kalau memang ada yang salah silakan koreksi. Gue terbuka. Mungkin itu dulu untuk P3K dengan PNS. Tapi yang jelas kesimpulannya apakah sama? Tidak, P3K berbeda dengan PNS. Oke, mungkin itu aja dari gua, Lakmen, pamit undur diri dan dadah.